Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gustina dengan NPM 207555030 dari kelas 5A Akuntansi Perpajakan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Yang pertama yang akan saya bahas adalah akuntansi kas dan uang persediaan atau UP dalam akuntansi instansi pemerintah. Ada 3 prinsip akuntansi instansi pemerintah. Yang pertama, penerimaan uang disetor ke bendahara umum daerah. Yang kedua, pengeluaran bisa melalui mekanisme langsung atau LS. Dan yang ketiga, pengeluaran bisa melalui mekanisme uang persediaan atau UP. Apa sih yang dimaksud dengan UP? UP adalah uang yang diberikan kepada kepala SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Dan UP sering diumpamakan dengan kas kecil, sedangkan kas besarnya adalah kas bendahara umum daerah. UP nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Kemudian, tambahan uang atau TU adalah ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang atau TU. Kemudian, pembayaran LS atau mekanisme LS. Pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas bendahara umum daerah langsung, pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas dasar perjanjian atau kontrak melalui penerbitan SPM LS. Kemudian apa yang dimaksud dengan pembayaran UP atau mekanisme UP? Pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuan tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Kemudian ada jenis-jenis surat permintaan pembayaran atau SPP. Surat permintaan pembayaran uang persediaan atau SPP-UP adalah bendahara mengeluarkan atau mengajukan SPP-UP di awal tahun serta surat keputusan kepala daerah tentang berapa besaran UP untuk setiap SKPD. Tujuan SPP-UP adalah untuk mengisi UP SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Yang kedua, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang atau SPP-GU. Pada saat UP terpakai bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU yang sudah dibuat surat pertanggungjawaban atau SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disediakan. Dan yang ketiga ada Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang atau SPP-TU. Itu digunakan saat kebutuhan mendesak atau UP tidak cukup, maka mengajukan SPP-TU. Yang keempat, ada Surat Permintaan Pembayaran Langsung atau SPPLS. SPPLS digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. SPPLS ada 2, yaitu yang pertama SPPLS untuk gaji dan tunjangan, yang kedua SPPLS untuk barang dan jasa. Kemudian untuk mekanisme pembayaran LS, itu yang pertama, penyedia barang atau jasa mengajukan tagihan atas penyelesaian pekerjaan disertai dengan bukti dan pendukung. Itu berupa kontrak atau bukti pendukung. Maka, apabila kontrak atau bukti pendukung sudah ada, akan diuji oleh PKK, yang di mana PKK melakukan pengujian dan penelitian material dan formal tagihan. Kemudian, dalam hal tagihan memenuhi syarat, maka PPK akan menerbitkan SPP. PPSPM melakukan pengujian terhadap SPP dan bukti pendukung tersebut. Apabila SPP dan bukti pendukung tersebut memenuhi syarat, maka PPSPM akan menerbitkan SPM. Kemudian, yang akan saya bahas selanjutnya adalah tentang akuntansi belanja, beban, dan persediaan.
Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi belanja barang dan jasa? Menurut PP nomor 71 tahun 2010, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kemudian, menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kemudian ada klasifikasi belanja. Belanja dibagi menjadi 3, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi itu contohnya belanja pegawai, belanja barang, bunga, hibah, subsidi, dan bantuan sosial. Kemudian untuk belanja modal, itu pengeluaran kas pemerintah dalam rangka untuk memperoleh aset tetap, biasanya itu untuk perbaikan jalan, kendaraan, irigasi, dan lain-lain. Dan belanja tak terduga adalah biasanya untuk bencana alam dan hal-hal yang tak terduga lainnya. Prinsip pengakuan dan penyajian belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain di laporan realisasi anggaran. Kemudian untuk pencatatan belanja barang dan jasa, maka dicatat pada jurnal belanja pada perubahan SAL. Untuk contoh transaksinya, dibayarkan gaji bulan September tahun 2002, Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta dengan menggunakan mekanisme LS. Maka pembukuan di SKPD di jurnal LRA-nya adalah belanja pegawai pada perubahan SAL sebesar 600 juta. Kemudian di jurnal LO-nya, beban pegawai pada RK PPKD sebesar 600 juta. Kemudian untuk pembukuan PPKD dicatat pada jurnal LO dengan jurnal RKSKPD pada kas di kas daerah sebesar 600 juta. Kemudian akuntansi beban. Apa yang dimaksud dengan beban? Menurut PP nomor 71 tahun 2010, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Klasifikasi beban. Beban dibagi menjadi 4. Yang pertama beban operasi, beban transfer, beban non-operasional, dan beban luar biasa. Beban operasi contohnya hampir sama seperti belanja, yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban operasi hampir sama dengan belanja operasi, yang dimana di sini ada tambahan yaitu beban penyusutan aset tetap dan beban penyisihan piutang dan lain-lain. Kemudian beban transfer, beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lain itu termasuk ke beban transfer. Kemudian beban non-operasional, itu seperti defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Kemudian beban luar biasa. Beban luar biasa ini apabila dibelanja itu seperti belanja tak terduga, yang tidak bisa diramalkan dan tidak diharapkan untuk terjadi. Kemudian pengakuan beban. Beban diakui saat timbulnya kewajiban, kemudian terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, dan koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode belanja. Pencatatan beban. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD adalah beban pada kas di bendahara pengeluaran, kemudian kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD. Kemudian untuk pencatatan beban di jurnal
Pembayaran LS di SKPD adalah beban pada RKPPKD. Beban disajikan dalam laporan operasional. Untuk contoh transaksinya, dibeli perlengkapan kantor sebesar 80 juta oleh Dinas Pendidikan menggunakan mekanisme UP dan GU. Maka, pembukuan di SKPD pada saat pengeluaran kas dicatat di jurnal LRA dengan jurnal belanja barang pada perubahan SAR sebesar 80 juta, kemudian untuk jurnal LO, beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta, dan untuk pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh BU, maka dicatat di jurnal LO dengan jurnal kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD sebesar 80 juta. Untuk pembukuan di PPKD-nya sendiri akan di jurnal di LO dengan jurnal SKPD pada di kas daerah sebesar 80 juta. Dan akuntansi persediaan. Apa yang dimaksud dengan akuntansi persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Nah, contoh dari persediaan itu ada persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, pupuk, bahan pembersih, bahan bangunan, dan amunisi, dan persediaan lainnya. Kemudian untuk contoh transaksinya adalah pada akhir tahun 2022 yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 6 juta. Maka jurnalnya adalah persediaan pada beban persediaan sebesar 4 juta. Kemudian, contoh yang kedua, pada akhir tahun 2002, persediaan yang tersisa sebesar 10 juta, sedangkan di neraca saldo persediaan adalah 12 juta. Maka, jurnalnya adalah beban persediaan pada persediaan sebesar 2 juta. Ini adalah contoh dari jurnal penyesuaian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.